Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, minggu kedua pada bulan ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 15. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Sampai demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi ketika saya membuka televisi, maka langsung ada news breaking atau berita penting, yaitu tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya di Kepulauan Seribu dengan penumpang 64 orang. Pesawat itu berencana berangkat dari Jakarta menuju Pontianak, tetapi baru 4 menit kemudian pesawat itu jatuh. Dan sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini saya kira tim SAR masih terus mencari korban yang tidak tahu bagaimana keberadaannya. Tetapi ini mengajarkan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati kita. Sehingga hal ini mestinya menjauhkan kita dari kesombongan, menjauhkan kita dari keyakinan bahwa kitalah yang pemilik hidup. Karena kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka dalam sekejap saja kita bisa kemudian melepaskan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika kemarin kami dari Jakarta, hujan sangat kencang, dan kami harus segera tiba setidaknya pukul 5 karena ada acara tahun baruan Gereja Gigi Jemaat Cimahi. Saya lihat kadang-kadang ketika dalam keadaan kencang itu menembus air yang ada di aspal itu entah 10 cm. Kadang-kadang itu kan tiba-tiba mobil bergerak tidak seperti terkendali. Tapi kalau kemudian bisa sampai di rumah 5 lewat 10,
maka saya bersyukur kepada Tuhan karena pastilah ada malaikat yang menjaga. Karena kalau tidak, bisa saja tergelincir dan kemudian mengalami kecelakaan. Yang kedua, saya lihat juga tadi di running text televisi itu disebutkan bahwa pemerintah Jabar meminta kepada rumah sakit untuk menyiapkan atau sudah menyiapkan 3.000 tempat tidur mengantisipasi lonjakan positif COVID ke hari-hari yang akan datang. Lalu Nora juga menerima SMS dari Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin menjelaskan kesiapan Hasan Sadikin juga menambah tempat tidur menghadapi atau mengantisipasi adanya lonjakan masyarakat yang positif corona. Lalu saya tanya kepada Nora, kenapa mengantisipasi, ada peristiwa apa? Katanya karena peristiwa liburan kemarin. Saya kira semua hal ini juga masih menjadi ironi lah bagi saya, karena pemerintah sudah menyampaikan kuburan penuh, sudah menayangkan di televisi berulang-ulang, sudah menunjukkan juga bagaimana banyak orang meninggal, banyak orang sakit terpapar virus corona, dan juga kemudian bagaimana rumah sakit sudah penuh. Dan barangkali telinga kita juga mendengar ada saudara kita atau teman kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan ruangan untuk perawatan. Tetapi ini tidak berbanding lurus dengan sikap dan perilaku masyarakat yang masih juga sering mengabaikan protokol kesehatan dan yang juga kadang-kadang lupa bahwa kita berada di dalam pada masa pandemi. Dan itu artinya saya kira benar seperti kata Jack Ma, kalau perusahaan pun bisa bertahan saja itu sudah sukses. Dan kalau orang bisa hidup dan sehat saja pun itu bisa sukses. Artinya ialah jangan kita berpikir lebih daripada hidup dan sehat pada masa pandemi ini. Juga yang ketiga, 2 hari yang lalu impal saya, Bapak Sela Sembiring Sinulaki, sudah 5 hari berada di rumah sakit dan 2 hari yang lalu masuk ke ICU dan kemudian juga sudah transfusi darah plasma dan kami semua keluarga tentu berdoa supaya Tuhanlah yang memberi kesempatan hidup kepada saudara kami ini karena dia juga sudah berusia 60 tahun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang menggentarkan hati di sekitar kita. Sehingga kemarin di kesaksian tahun baruan juga rata-rata keluarga-keluarga bersaksi bahwa ya hari-hari dilewati dengan sedikit kekhawatiran, dengan sedikit kegentaran, tapi itu semua membuat kita lebih tekun berdoa, lebih membuat kita lebih bersujud lagi berdoa kepada Tuhan karena bahaya itu sudah demikian dekat atau berada di sekitar kita sehingga doa kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan saya kira itu yang akan meluputkan kita dari segala bahaya yang begitu bertubi-tubi datang ingin menimpa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup umatnya dengan caranya, dan caranya itu ajaib, melampaui akal dan pikiran kita, melalui kebiasaan kita, melalui apa yang terbayangkan oleh kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita mengatasi juga rasa khawatir kita terhadap keperluan kehidupan kita atau terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Saya ingin membacakan Matius 6 ayat 25 sampai dengan 27, demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya di padang gurun selama 40 tahun.
Dan itu jumlahnya 1000-an orang. 100-an ribu orang ya, 100-an ribu orang. Luar biasa banyaknya rombongan itu. Tetapi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka? Maka kita lihat Tuhan menyediakan air bersih kepada mereka dari batu-batu. Kalau misalnya di tempat itu ada air pahit, Tuhan mengubahnya menjadi air minum yang menyegarkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka akan air bersih. Lalu yang kedua, Tuhan bisa membuat juga roti manna dari langit. Itu seperti roti tawar lah, roti putih ya. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup orang-orang Israel. Dan ketika mereka masih bersungut-sungut, ini roti tawar sekali. Kami biasa barangkali makan roti yang berbumbu, roti yang enak, roti yang berisi. Oleh karena itu Tuhan kemudian memberikan lagi kepada mereka daging dari burung puyuh untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka selama 40 tahun. Dan ini hal yang luar biasa, hal yang istimewa. Bagaimana Tuhan menyediakan keperluan kehidupan umat yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita perhatikan juga ketika ribuan orang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Dan ketika malam hari, kemudian mereka berada di tempat yang jauh dari perkotaan, sehingga tidak mungkin mereka bisa membeli makanan untuk keperluan mereka, maka apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan kemudian menyuruh mereka pulang untuk urus diri mereka sendiri? Tidak. Tuhan juga kemudian mengucap syukur dengan 2 ekor ikan dan 5 potong roti, sehingga bisa memberi makan sampai kenyang 5.000 lebih orang yang ikut dalam acara dan mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Dan ini cara yang luar biasa yang Tuhan aturkan, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengikut Dia. Oleh karena itu benarlah Mazmur Daud di Mazmur 23 kata firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bagi para gembala, yang terpenting dalam menggembalakan ternak mereka, yang pertama ialah keselamatan ternak mereka dari ancaman binatang buas, dan yang kedua ialah mencari, mendapatkan, menyediakan rumput yang hijau yang segar bagi ternak mereka, dan yang berikutnya ialah menyediakan air bagi ternak mereka. Dan kalau itu sudah ada, maka ternak-ternak itu sudah terjaga, terpelihara, tercukupkan semua keperluan hidup mereka. Oleh karena itulah Daud mengajak kita melihat kembali pengalamannya ketika dia menggembalakan ternak-ternaknya di padang rumput dengan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Membaringkan itu bayangkanlah, berarti rumput itu demikian banyaknya, demikian tebalnya, sehingga mereka bisa berbaring di rumput yang adalah kebutuhan makanan mereka. Dan juga membawa mereka ke air yang mengalir, sehingga jumlah airnya tidak terbatas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, tentu salah satu dampak yang menggentarkan hati ialah, terpenuhikah kebutuhan hidup kami hari lepas hari, hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang? Maka firman Tuhan sampai kepada kita hari ini, Tuhan punya cara yang tak terpikirkan oleh kita. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup hambanya, yaitu Nabi Elia. Yang pertama kita lihat pada ayat yang 1 ialah Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia berbicara kepada Raja Ahab. Yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab ialah kehendak Tuhan sebagai hukuman atas kejahatan Raja Ahab, kejahatannya untuk yang membunuh nabi-nabi Tuhan. Maka Tuhan menyampaikan kepada Nabi Elia supaya disampaikan kepada Raja Ahab, yaitu
akan ada masa kekeringan, akan ada masa kemarau yang panjang, akan ada paceklik karena kesalahan dan dosa dari Raja Ahab, dan itu sebagai hukuman yang akan diterima oleh Ahab dan kemudian masyarakat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimatnya kelihatan biasa, tetapi ini tentu tidak mudah bagi Elia karena Raja Ahab raja yang berkuasa, dan kalau dia menyampaikan itu, maka Raja Ahab akan memusuhinya dan akan membantainya atau akan membunuhnya. Kadang-kadang kita kepada orang yang ya lebih tua dari kita saja sudah sungkan kita memberikan nasihat, atau kepada orang yang terhormat kita sungkan memberikan nasihat. Tetapi inilah juga peringatan kepada kita, kalau itu firman Tuhan, kita harus sampaikan walau kepada siapapun, karena itu adalah untuk kebaikan orang tersebut, mendengar apa kehendak Tuhan baginya. Kalau itu peringatan supaya orang itu bertobat, supaya orang itu berubah, kalau itu nasihat supaya orang itu mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki kepadanya. Dan kemudian sungguh itu terjadi. Ya, sungguh itu terjadi karena Raja Ahab kemudian mengancam Elia. Maka katanya, aku akan membunuh engkau karena engkau menjadi musuh bangsa ini. Nah, itulah sebabnya kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Katanya di ayat 3, pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Menyembunyikan diri dari ancaman Raja Ahab. Kemudian Tuhan katakan pada ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya dalam hati saya, mengapa Tuhan menyuruh burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia? Mengapa tidak cukup kalau ada ikan-ikan saja di sungai Kerit itu? Mengapa tidak cukup misalnya binatang-binatang kecil saja yang ada di sekitar sungai itu yang bisa dimakan? Atau bahkan kalau perlu burung, apakah tidak mungkin burung-burung bersarang di sekitar sungai itu dan kemudian Nabi Elia bisa mengambil burung itu? Mengapa harus burung gagak? Dan kemudian firman Tuhan juga katakan pada ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak, bukan hanya satu burung ya, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Burung gagak adalah binatang yang barangkali terpintar juga dari jenis unggas. Tetapi dia penyuka daging. Dan bagaimana mungkin dia bisa mengantarkan roti dan daging, padahal itu adalah makanannya. Saya kira ini menunjukkan satu pelajaran kalau kita misalnya mempelajari bagaimana Tuhan memeliharakan, melindungi dan menyertai umatnya selama 40 tahun di padang gurun. Kita lihat selalu cara Tuhan itu berbeda. Mengapa? Supaya umat itu tahu bahwa memang itulah Tuhan bertindak. Misalnya ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang besar itu, maka Tuhan katakan, akulah yang berperang bagimu. Lalu bahkan di kitab Hakim-Hakim kita tahu kemudian ketika Tuhan menyuruh Gideon untuk berperang melawan orang Midian, Tuhan katakan cukuplah dengan 300 orang, aku akan memakai 300 orang itu untuk melawan seratusan ribu orang Midian. Mengapa demikian? Supaya jangan ada dalam pikiranmu bahwa kamu berhasil menang karena jumlah pasukanmu yang besar. Supaya kamu tahu akulah yang berperang bagimu. Dan rupanya inilah yang Tuhan juga lakukan kepada Nabi Elia dan kepada kita. Mengapa Tuhan menyuruh burung gagak yang menyediakan roti dan daging itu supaya jelas bagi Elia bahwa Tuhanlah yang berbuat di sana. Ini bukan kebetulan, bukan gejala alam. Karena kalau gejala alam tidak mungkin burung gagak mau menyerahkan daging kepada manusia, apalagi yang bukan dikenalnya, bukan tuannya. Tetapi Tuhan lakukan itu untuk menunjukkan Tuhan selalu punya cara untuk memenuhi keperluan hidup, kebutuhan hidup orang-orang yang dikasihinya. Sehingga kemudian sekian lama dia bisa minum dari sungai Kerit itu, dan kemudian setiap pagi dan setiap petang dia bisa menikmati makanan yang saya kira sangat mewah lah bagi seorang buronan yang jauh dari kota, tetapi bisa mendapatkan roti dan bisa mendapatkan daging. Itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kemudian yang
Kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian sungai itu kering, apa yang kemudian dilakukan Tuhan untuk Nabi Elia? Firman Tuhan katakan ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan kita tahu kemudian ceritanya, janda itu memberikan roti dan minum kepada Nabi Elia. Padahal itu tepung terakhir dan minyak yang terakhir. Tetapi itu pun diberikan oleh perempuan itu kepada Nabi Elia. Dia mau melakukannya. Di ayat 15 firman Tuhan katakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan juga ialah, mengapa harus dia pergi kepada janda di Sarfat? Bukankah biasanya kalau nabi-nabi itu disuruh Tuhan pergi ke orang-orang yang biasalah punya kemampuan untuk menyediakan makanan. Tradisi misalnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pergi ke orang-orang terkenal di satu desa kecil, orang itu biasanya juga bisa menyediakan lantai 2 rumahnya untuk tempat menginap bagi nabi-nabi atau bagi pemberita-pemberita firman. Tetapi ini mengapa kok seorang janda? Saya kira jawabannya sama juga seperti Tuhan memeliharakan hidup Nabi Elia melalui burung gagak itu. Supaya juga jelas bahwa Tuhan bisa memakai segala hal untuk menyediakan keperluan orang-orang yang dikasihinya. Bukan dari orang yang berkemampuan, tapi dari orang yang punya bekal makanan yang terakhir. Tetapi itu pun cukup sehingga sekian lama mereka bisa makan karena tepung itu tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli juga tidak pernah habis. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga? Karena kalau untuk makanan, minuman, dan juga pakaian, Tuhan akan sediakan keperluan kita seperti Matius 6 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu saya, sudah sekian lama sebenarnya kami memberitahukan kepada Itoh yang bekerja di rumah kami, supaya kalau setiap kali ada pangariksa atau pengelola halaman di Tiranus ini memangkas rumput di depan rumah kami atau di samping rumah kami, supaya itu sediakan mie instan kepada mereka, direbus pakai telur dan kemudian disediakan kepada mereka, mungkin 3, 4, 5 orang lah mereka. Tetapi beberapa bulan yang lalu saya juga sudah sampaikan kepada Itoh supaya setiap siang dia menyediakan makan siang kepada satpam yang ada di depan rumah kami. Maka demikian satpam itu tenang karena setiap siang dia sudah akan makan. Maka begitulah yang saya lihat juga, Tuhan memberi perintah kepada malaikatnya supaya menyediakan semua apa yang kita perlukan. Saya saja bukan orang yang berkuasa bisa menjamin makan siang seorang satpam, apalagi Tuhan yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini. Kalau dia memberi perintah kepada malaikatnya, pastilah semua tersedia. Oleh karena itu, kalau tersedia makanan dan minuman bagi kita, maka haruslah ini kita lihat sebagai cara Tuhan untuk memeliharakan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya pengalaman 9 bulan pada tahun 2020 yang lalu, bagaimana Tuhan membuat mujizat di tengah-tengah gereja kita, sehingga kita jemaat yang kecil dan orang-orangnya juga orang-orang yang biasa, tidak ada pengusaha besar, tetapi bisa menyediakan swalayan gratis. Kalau bukan karena Tuhan, apakah mungkin kita bisa melakukan itu? Saya kira tidak mungkin lah, karena tidak ada di antara kita yang konglomerat. Juga kita bisa lakukan 2 kali sebulan perjamuan kasih. Kalau bukan juga Tuhan yang campur tangan, bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu? Oleh karena itu,
marilah kita lihat semua ini sebagai cara Tuhan untuk memeliharakan kehidupan kita. Dan kalau 9 bulan di tahun 2020 Tuhan sudah peliharakan, maka hari-hari ke depan ini pun Tuhan akan peliharakan kita. Tadi Bapak Henok sudah bersaksi dan saya kira itu membesarkan hati kita lah. Karena kalau kita sekarang hidup, tentu yang ada di depan kita ialah pekerjaan, tanggung jawab, dan tanggung jawab. Dan itu kadang-kadang, ya apakah aku sanggup menjalaninya, apakah aku bisa melewatinya? Ya saya kira seperti tadi sudah ada kesaksian-kesaksian, marilah kita bersemangat, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan mari kita nikmati semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita akan bisa melewatinya. Kita akan bisa melampauinya. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Yang penting ialah mari kita seperti Nabi Elia tadi, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan melakukan juga apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan yang menjadi bagian Tuhan itu tak terpikirkan oleh kita caranya untuk mewujudkannya. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti pada kita. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti pada kita. Selalu saja ada cara Tuhan untuk menyediakan semua keperluan hidup kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani hari-hari ini. Ada di sekitar kita pandemi yang belum berakhir, yang belum selesai. Ada begitu banyak bahaya yang bisa mengintai kita, tetapi satu hal yang jangan kita lupa ialah selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kepada kuasa Tuhan, kepada kasih Tuhan, supaya terjagalah hidup kita dan tercukupilah juga semua keperluan hidup kita. Oleh karena itu, jangan biarkan kekhawatiran, kegentaran menguasai hati kita. Kalau sedikit-sedikit saya kira manusiawi, tapi kalau kemudian karena kekhawatiran itu kita menjadi sakit, pusing kepala, makan tidak selera, imunitas tubuh menjadi turun, saya kira kekhawatiran itu sudah berasal dari si iblis untuk menghancurkan hidup kita. Tapi marilah kita mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menjalani hidup, memuliakan nama Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan tema kita pada tahun ini. Takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah-perintahnya. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Percayalah, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, sehingga kita akan dimampukan menjalani hari-hari kita. Lihatlah, tangan Tuhan akan menyediakan, mencukupkan semua keperluan hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Amin.